Oke, baik teman-teman, di video kali ini kita akan mulai ke dalam pembuatan basic figure gitu ya. Jadi kita akan coba membuat basic figure NFT untuk nantinya menjadi gambaran dari hasil NFT yang akan kita generate. Nah, untuk basic figurnya sendiri di sini saya menggunakan Adobe Illustrator. Tetapi Adobe Illustrator di sini bukan menjadi software yang baku atau software yang kemudian tidak bisa diganti dengan yang lain atau kemudian digiring menjadi satu-satunya software, tidak gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan software yang lain, software desain yang lain. Intinya adalah software desain yang teman-teman gunakan harus bisa bermain layer, harus bisa memfungsikan layer, karena layer itulah yang kemudian nantinya digunakan untuk menjadi trade dari NFT yang akan kita generate gitu. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Illustrator. Jadi saya buka dulu Adobe Illustratornya. Kurang lebih untuk software yang lain pun seperti Inkscape atau Photoshop mungkin ya, ataupun Corel, ataupun juga software yang lainnya, itu juga mungkin fungsi-fungsi programnya tidak jauh berbeda dan juga bisa melakukan hal yang sama dengan Adobe Illustrator gitu ya. Nah, ini adalah tampilan pada saat kita akan memulai di Adobe Illustrator. Ada nama, profil, dan atribut-atribut lainnya, komponen-komponen lainnya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini dibandingkan komponen-komponen lainnya adalah ukuran atau resolusi dari kanvas atau media gambar yang nantinya kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan 1000 pixel dikali 1000 pixel. Jadi ukurannya lebarnya itu 1000 dan juga tingginya itu 1000. Kurang lebih bentuknya persegi gitu ya. Kalau teman-teman mau jadi persegi panjang juga tidak ada masalah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pada saat nanti membuat layer, ukurannya pun harus sama. Dan itu menjadi satu hal yang tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Tujuannya agar pada saat digenerate oleh sistem pun posisi dari thread yang sudah teman-teman buat di layer atau mungkin teman-teman sudah save menjadi suatu thread, itu posisinya tidak berubah atau tidak melenceng dari harapan teman-teman sesuai dengan basic figure gitu ya. Jadi sini ukuran yang kemudian boleh dibilang salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi di sini saya lebarnya 1000, tingginya juga 1000 saja, langsung di OK. Ini kurang lebih tampilannya. Kita akan membuat basic figure sederhana. Saya hanya akan menunjukkan bagaimana kemudian membuat basic figure dan trade, tapi bukan untuk mengajarkan desainnya ya, karena saya sendiri pun bukan orang yang sehari-hari bekerja sebagai desainer gitu ya. Jadi pengetahuan desainer saya pun tidak terlalu baik, tapi setidaknya di sini saya tahu bagaimana menggunakan aplikasi desain untuk membuat trade di NFT Generate. Mungkin di sini kita bikin sederhana saja bentuknya, ada kotak, ada rounded rectangle ellipse, ada mungkin lingkaran gitu ya. Jadi ada 4 bentuk lah kurang lebih. Ini persegi, kemudian kita buat lagi ini yang rectangle rounded, ini yang rectangle rounded, kemudian ada juga yang ellipse, ada juga yang terakhir adalah lingkaran ya. Ini ada 4 komponen
di dalam satu basic figure. Ini udah urutannya, kita rapihkan saja. Ya, di sini ada 4 bentuk yang kemudian kita petakan nanti komponennya, atau untuk jadikan komponen threadnya. Ini adalah bentuk 1, ini bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4. Itu adalah pemetaan komponennya. Kalau teman-teman NFT-nya karena memang serius, pastinya akan lebih kompleks. Jadi karena lebih kompleks, perlu diperhatikan komponen threadnya nantinya harus dipetakan terlebih dahulu sebelum akhirnya diisi threadnya. Jadi itu mungkin ya. Nah, ini adalah basic figure. Kita akan membuat ini warnanya merah. Basic figurnya di dasarnya warnanya merah. Di copy saja untuk warna merahnya. Ini pun sama. Lalu ini pun merah juga. Ini juga merah ya teman-teman. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah satu basic figure dengan 4 komponen thread. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan masuk ke pembuatan komponen thread dan juga thread NFT. Oke, terima kasih.